Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi wa man talah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal 'udda binuril syamsi abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bertemu. Semoga baik-baik semua ya, sehat-sehat semua. Masyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang sikoh menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, seperti biasa, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan di surah Al-Bayyinah. Betul ya, Umahat? Kemarin kita sudah sampai di Az-Zalzalah. Seperti biasa kita baca satu persatu. Silahkan. Murajaah surah Az-Zalzalah. Ini kan panjang saja. Oh, Dibagi iya. apa langsung satu aja? Ini 8 ayat ya. Bayinya yang panjang. Jadi kita satu aja. Bisa aja, Iya, gimana satu saja? aja. Iya, nggak apa-apa, satu aja ya. Lanjut aja. Baik. Umi Wardah belum siap, berarti ke nomor 2 Umi Eli Nasti, silakan Umi. Ya, silakan. Umi Eli. Umi Eli belum dibuka mic-nya. Apa di sini? Silakan. Nah, silakan. Oke, selalu seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza apabila zulzilatil bumi diguncangkan al ardu bumi zilzalaha ardu zilzalaha dengan guncangannya atau dengan seguncang-guncangnya. Ya, dengan seguncang-guncang. Baik. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa lupa Zaza? Dari Dan kata telah kharaja. mengeluarkan wa akhrajati Nah, dan telah mengeluarkan al ardu bumi asqalaha beban beratnya. nah. Wa akhrajal ardu asqalaha. Wa Waqala qala insanu malaha. Wa qala dan bertanya al insanu manusia malaha apa yang laha terjadi padanya. Ya, apa yang terjadi? Nah. Apa yang terjadi padanya? Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Yauma idzin pada hari itu, yauma idzin tuhaddisu bumi menceritakan yang akhbaroha beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna karena sesungguhnya Rabbaka Tuhan Rabbmu atau Tuhanmu Rabbaka auhalaha telah mewahyukan laha kepadanya. Auha laha telah mewahyukan kepadanya. Betul Zaza? Naam, ahsan. Barakallah. Terus
Silakan. Yauma idzi yasdurun nasu Asyata. asqatal liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, yasduru Kenapa yasduru? Yasduru, keluar. Keluar, yauma idzi yasduru, keluar, annas, manusia, ashtata, kok lupa jadi berkelompok-kelompok, Zaza. Ya, nah. Kelompok-kelompok, ashtata liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal mereka. Ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ulangi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Faman maka may ya'mal. Kok lupa jadi ya? Barang siapa yang Barang siapa? Oh ya, Ustazah. Faman maka barang siapa yang ya'mal, yang mengerjakan ya'man zarrotin mithqala. oh iya, apa? Miskola seberat zarrotin, zarro, khairon, kebaikan, yaro. Maka kelak dia akan melihat. Dia akan melihatnya. Wa may ya'mal miskolatin Mithqala dzarratin. zarrotin miskola Ya. apa? Mithqala dzarratin Tampil mithqala. pertama ini Ustaz. Wa may ya'mal miskola zarrotin syarroyaro. Waman barang siapa ya'mal yang mengerjakan miskola seberat zarrah syarroyaro. Syarroy keburukan. Yaro, maka kelak ia akan melihatnya bahasanya. Ya, 6. Apa Zaza? Lupa sekron. Iya. Kasih Ron, baru kalau fix Zaza. Wafik, barakallah. Selanjutnya silakan. Saya Ustazah. Ini berapa Assalamualaikum. orang yang masuk hari ini? Coba saya lihat dulu. Saya Wardah Ustazah. Iya, bentar. 9 orang. Kita bagi 2 aja ya biar nggak lama ya. Baik. Iya. Mohon izin juga sampai ayat ke-5. Kamera ya Ustazah. Ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza apabila zulzilati digoncangkan, al ardu bumi, zilzalaha dengan goncangan yang keras, segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dikeluarkan al ardu bumi. Coba ulangi. Akhroja itu bukan dikeluarkan, mengeluarkan. Akhroja itu mengeluarkan. Wa akhrajati, dan dikeluarkan al ardu dari bumi athqalaha, beban beratnya. Wa qalal insanu malaha, dan berkata al insanu manusia, malaha apakah ini betul ya? Apakah yang terjadi padanya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari ini tuhaddisu isi bumi menceritakan. Ya. Bumi menceritakan akhbaroha, kabarnya atau beritanya.
bi anna rabbaka auha laha bi anna, dan sesungguhnya rabbaka Tuhanmu auha mewahyukan laha kepadanya. Ya, hasbuk. Masya Ya. Allah, barakallahu fiik. Sampai 5 ayat ya. Jazakillah khair, Ustazah. Ya, Ya. jazakillahu khairan. Silahkan selanjutnya. Ya, saya Ustazah. Itu Afan suaranya agak kurang. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin, dan pada hari itu, Afan, pada hari itu yasduru, keluar dari kubur, annasu, manusia, ashtata, dengan berkelompok-kelompok, liyurau, untuk diperhatikan kepada mereka. Untuk diperlihatkan. Iya, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal mereka. Faman, maka barang siapa yang ya'mal, mengerjakan mithqala, seberat zarrotin, zarrah, khairon, dari kebajikan, yarau, niscaya dia melihatnya. Yarahu. Waman, Bukan yaro, yaroh. yaroh, Yaroh. ya, yarohu, afan Ustazah. Yarohu, niscaya dia melihatnya. Ya. Waman, dan barang siapa yang ya'mal, mengerjakan mithqala, seberat zarotin, zarrah, syarron, dari kejahatan, yaroh, niscaya dia melihatnya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Amin ya Allah. Selanjutnya silahkan. Saya Ustazah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ibu Yuyun ya? Ya. Siapa? Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Iza, apabila zulzilati, diguncangkan, al-ardu, bumi, zilzalaha, dengan seguncang-guncangnya, wa akhraja, dan mengeluarkan al-ardu, bumi, asqalaha, beban beratnya. Wa qala, dan bertanya, al-insanu, manusia, malaha, apa yang terjadi pada bumi, yauma izin, pada hari itu, tuhaddisu, menyampaikan, Buminya menyampaikan. bumi menyampaikan akhbaroha, beritanya, bi'anna, dengan bahwasanya Rabbaka, Tuhanmu, auha laha, mewahyukan kepadanya. Nah. Ya. Yauma idzin. Masih ada. Yauma idzin. Sudah ya, sudah sampai di situ, maaf. Tadi kan sampai di ayat 5 ya, maaf. Saya lupa ya. Jazakillahu khairan. Iya, Saya Enda Ustazah, izin off kamera. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu Yauma idzin. Kok nggak terdengar ya? Yauma idzi yasdurun nasu kurang terdengar. Ya, sudah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Yauma izin, pada hari itu, yasduru, keluar, an-nasu, manusia, ashtata, berkelompok-kelompok,
liurau untuk diperlihatkan a'malahum amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman maka barang siapa ya'mal yang mengerjakan mithqala seberat dzarratin zarrah khairah kebaikan yarahu niscaya dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Waman dan barang siapa ya'mal yang mengerjakan mithqala seberat dzarratin zarrah syarron kejahatan yarahu pasti dia melihatnya. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan Ustazah. Ya, nah, selanjutnya silakan. Iya, dengan Wulan Ustazah. Ya, silakan Bu Wulan. Bismi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Iza apabila zulzilati diguncangkan al-ardu bumi zilzalaha seguncang-guncangnya. Wa dan akhrajati wa dan akhraja mengeluarkan dikeluarkan Mengeluarkan. dan mengeluarkan al-ardu bumi asqalaha beban beratnya. Ya. Wa dan qala bertanya al-insanu manusia apa yang laha padanya. Jadi apa yang terjadi padanya. Ya. Yauma idzin pada hari itu tuhaddisu menceritakan akhbaraha beritanya bi anna karena sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu auhalaha sudah memerintahkan laha padanya, sudah memerintahkan padanya ya, pada bumi ya. Ya, kepada bumi. Ya. Ustazah. Ya, na'am, jazakillahu khairan. Wa iyyaki, syukran Ustazah. Ya, afwan. Selanjutnya. Ya, saya Ustazah, nggak buka kamera. Oh iya, ini belum pernah buka kamera kayaknya. Udah pernah, yang kemarin buka kamera karena sinyalnya cantik. Oh iya, Masya Allah. Lupa. Jadi tadi nyambung aja susah saya. Silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh Ibu. Yauma idzin pada hari itu. Yasduru keluar. Annasu manusia. Ashtatan berkelompok-kelompok. Liurau a'malahum. Liurau untuk diperlihatkan a'malahu amal-amal mereka. Famay ya'mal faman maka barang siapa ya'mal faman maka ya'mal barang siapa mithqala dzarratin seberat zarah khairan yarah kebaikan niscaya dia melihatnya. Wa may ya'mal dan maka barang siapa Paman maka barang siapa? Maka dulu, maka barang siapa? Waman maka ya'mal barang siapa misqala dzarratin seberat A'malahu. Coba ulangi. Paman maka barang siapa
Ya'mal. Oh, ya. Oh, Ya'mal. Ya'mal barang siapa saya? Saya salah catat. Saya ini ya, ditulis. Iya. Faman maka barang siapa ya'mal berbuat atau Oh, beramal. Ya'mal berbuat. Amalan. Dia kata amala ya'malu. Ya'mal berbuat atau beramal. Oh, berarti saya salah ininya ya. Faman maka barang siapa ya'mal berbuat. Gitu. Jadi saya ulang dari itu ya. Misqala dzarratin seberat zarah khairon yaroh. Khairon kebaikan, yaroh niscaya dia melihatnya. Berarti waman dan maka Dan faman maka itu dan barang siapa? Ya'mal berbuat. Misqala dzarratin seberat zarah sarron kejahatan. Ya kejahatan. Dia melihatnya. Oh. Barakallahu Jazakillah khairan Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya masih ada yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Iza zulzilati ardu zilzalaha. Iza apabila zulzilatu digoncangkan ardu bumi zilzalaha goncangannya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil itu dan mengeluarkan ardu bumi. Ya. Ardu wa akhrajatil ardu asqalaha, beban beratnya. Wa qala insanu malaha dan berkata insanu manusia. Wa qala insanu malaha, apa yang terjadi? Malaha apa yang terjadi? Yauma idi yasdurunas yauma idin tuhadisu akbaruha. Yauma idin pada hari itu tuhadisu menceritakan akbaruha beritanya bi anna robaka awulhalaha bi anna dan karena sungguh robuka Tuhanmu tuhadisu bi anna robaka awhalaha Tuhanmu anak auha mewahyukan kepadanya bi anna robuka karena sungguh Tuhan robaka Tuhan kamu auhalaha telah mewahyukan laha kepadanya. Sampai 5 ya Ustazah? Iya, sampai 5. Nah, barakallahu fiik. Iya, ahsan, masyaallah, barakallahu. Wa jazakillahu khairan. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Yauma idzin pada hari itu yasduru keluar annasu manusia ashtatan berkelompok-kelompok liyurau diperlihatkan kepada mereka untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman maka barang siapa ya'mal mengerjakan atau beramal mithqala seberat dzarratin zarah khairon kebaikan yarohu niscaya akan diperlihatkan niscaya akan melihatnya yang Ustazah. Ya, nah.
akan melihat. Waman dan barang siapa ya'mal beramal mithqala seberat dzarratin zarroh syarron kejahatan yarrohu niscaya dia melihatnya. Barakallahu Baik, fiik, Ustazah. Masya Allah, Barakallah, jazakallahu khairan. jazakallahu khair, Ustazah. Masih ada? Saya Ustazah, mohon maaf. Ya, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung 15 selamat ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza apabila zulzilati diguncang al ardu bumi zilzalaha dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil wa akhrajati dan telah mengeluarkan al ardu bumi asqalaha beban berat. Wa qalal insanu malaha. Wa qala dan bertanya al insanu manusia ma apa laha padanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin pada hari itu tuhaddisu menceritakan akhbaraha berita kebaikan. Beritanya saja ya, beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha bi anna karena sesungguhnya Rabbaka Tuhan pencipta auha pencipta kamu auha sudah memerintahkan laha padanya. Nah, barakallahu fiik. Masih nyontek Ustazah. Jazakumullahu khairan. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak sempat dihafal, nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga bisa hafal, insyaallah. Amin. Barakallahu fiik. Kita udah selesai ya? Udah Ustazah. Ya, baik. Kita lanjut ke surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam tidak. Yakun ya, yakuni ada.
lam yakuni tidak ada, alladzina, insyaallah sudah mafhum ini udah sering, orang-orang yang. Kalau alladzi yang, alladzina orang-orang yang. Kafaru kafir, telah kafir ya. Atau mereka telah kafir. Alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Kafir. Min ahlil kitabi dari ahli kitab. Min dari ahlil kitabi ahli kitab. Ini enggak usah diartikan, insya Allah mudah sama artinya. Wal musyrikin wa dan al musyrikina orang-orang musyrik. Mufakkina meninggalkan agama mereka. Mufak atau mereka meninggalkan agamanya. Hatta sehingga ta'tiyahumul bayyinah. Ta'tiyahum datang kepada mereka. Ta'tiyahum datang kepada mereka. Al-bayyinah bukti yang sangat nyata atau bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun seorang rasul minallahi. Mina min dari Allahi Allah. Minallahi dari Allah. Yatlu ini fi'il mudhari'. Tala yatlu mereka yatlu dia baca. Dia bacakan mereka. Jadi yatlu dia bacakan mereka. Suhufan lembaran-lembaran atau suhuf. Suhuf itu artinya lembaran. Mutahharah yang suci. Mutahharah yang suci. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya Rasulun seorang rasul minallahi dari Allah yatlu dia membacakan mereka suhufan lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Jadi kalau suhufan itu adalah jamak ya dari kata suhfun. Suhuf ya suhuf itu lembaran banyak lembaran. Fiha kutubun qayyimah. Fiha di dalamnya kutubun kitab-kitab qayyimah yang lurus. Di dalam maksudnya di dalam suhuf tadi, di dalam lembaran-lembaran yang suci itu, di dalamnya kitab-kitab yang lurus, qayyim, yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma dan tidak tafarraqa berpecah belah. Wama dan tidak berpecah belah. Alladzina orang-orang yang. Ini sudah berulang. Utu diberi al-kitaba al-kitab. Dan tidaklah berpecah orang-orang yang telah diberikan al-kitab illa kecuali mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mim ba'di setelah. Kalau diartikan secara ini min dari ba'di
sesudah, dari sesudah maksudnya setelah ya. Setelah ja'athum datang kepada mereka. Ja'athum datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang sangat nyata, bukti yang nyata atau keterangan ya, atau keterangan yang nyata. Boleh dipilih bukti yang nyata atau keterangan yang nyata. Dua-duanya sama. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab sudah. Wa ma umiru dan tidak umiru mereka diperintahkan. Umiru mereka diperintahkan. Wama dan tidak umiru mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha untuk menyembah kepada Allah. Untuk menyembah kepada Allah. Atau supaya mereka menyembah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Mukhlisina artinya ikhlas ya. Mukhlisina dengan memurnikan atau dengan ikhlas. Lahu padanya. Maksudnya lahu ini kepada Allah. Ad-din ketaatan. Padanya ketaatan. Hunafa condong kepada agama yang lurus. Hunafa condong kepada agama yang lurus. Wa yuqimus shalah dan mendirikan, wa yuqimu dan mendirikan as-shalah salat. Wa yu'tuz zakah dan mengeluarkan atau menunaikan az-zakah zakat. Kalau sudah tahu artinya tidak usah ditulis lagi. Wa dzalika dan demikian itu dinu agama al-qayyimah yang lurus. Al-qayyimah yang lurus. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru kafir. Mereka kafir min ahli dari ahli al-kitabi kitab. Min ahlil kitabi dari ahli kitab. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam. Fi berada di dalam nar neraka. Jahannama jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina mereka kekal fiha di dalamnya. Khalidina fiha mereka kekal di dalamnya. Ulaika mereka itulah hum mereka syarrun seburuk-buruk. Tadi sudah ada ya syarra sama. Syarrun seburuk-buruk al-bariyah makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman. Wa amilus solihati wa amilu dan beramal. Jadi kalau kata amal, amila, beramal atau mengerjakan itu sama. Wa amilu dan beramal atau mengerjakan as-solihat kebajikan
atau beramal solih. Ulaika hum, mereka itulah khairun, sebaik-baik al-bariyah, makhluk. Sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannat. Jazauhum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Inda, di sisi rabbihim, Rabb mereka. Adanin, jannatin, surga. Adanin, Aden. Namanya surga Aden. Tajri, yang mengalir, min, dari, tahtiha, bawahnya, dari bawah surga itu, al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Radiyallahu anhum, radiyallahu, Allah ridha. Radiyallahu, Allah ridha, anhum, terhadap mereka. Waradu, dan mereka pun ridha, anhu, kepadanya, yakni kepada Allah. Zalika, demikianlah, liman, bagi orang, khosyah, takut, rabbahu, Rabbnya. Zalika liman khosyah rabbah. Zalika, demikian itu, liman, bagi orang, khosyah, takut, rabbahu, kepada Rabbnya. Baik. Kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Bayyinah. Surah ini tergolong Makkiyah. Tergolong Makkiyah. Ada beberapa pendapat ulama, perbedaan pendapat tentang surah ini. Ada yang berpendapat bahwa surah ini adalah Makkiyah, golongan Makkiyah, atau diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan yang kedua, ada ulama yang berpendapat bahwasanya surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yakni tergolong Madaniyah. Madaniyah. Tergolong Madaniyah. Saya bacakan dulu. Kemudian surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya keterangan atau bukti yang nyata. Nama surah Al-Bayyinah yang pertama adalah Al-Bayyinah, ya Al-Bayyinah yakni keterangan yang nyata. Kemudian yang kedua, nama yang lain adalah Lam yakunil ladzina kafaru. Jadi surah Lam yakunil ladzina kafaru. Ya, diambil dari ayat yang pertama, kata yang pertama. Kemudian yang ketiga, surah Al-Bayyinah juga biasa disebut dengan Al-Qayyimah. Al-Qayyimah itu diambil dari ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Ya, artinya adalah yang lurus. Jadi kadang disebut dengan Al-Qayyimah. Kemudian nama yang lain adalah Al-Munfakkin. Munfakkin artinya meninggalkan agama mereka. Ya, karena di sini ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang kafir meninggalkan agama mereka. Itu di ayat yang diambil dari ayat yang pertama, Munfakkin. Kemudian nama yang lain adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab diambil dari ayat yang pertama juga. Tapi yang masyhur adalah
al-bayyinah, yakni keterangan yang nyata. Keterangan yang nyata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Tidak ada orang-orang yang kafir, tidaklah orang-orang yang kafir itu min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, munfakin, meninggalkan agama mereka, hatta sampai ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka bukti yang nyata. Lam yakuni, tidaklah ada, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang kafir itu, kafaru artinya adalah kafir. Jadi kata kafir itu bukan manusia yang memberikan nama kafir, akan tapi Allah yang langsung memberikan julukan yang namanya kafir. Jadi kalau ada yang orang mengatakan jangan manggil non-muslim itu sebagai kafir, itu bukan kita yang berikan nama, tapi Allah Subhanahu wa taala yang berikan julukan itu. Arti dari kafaru, kata kafaro, ini adalah fiil yang berarti mengingkari. Mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapakah orang-orang kafir ini? Kalau dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini, khususnya ayat ini, kafaru, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir maksudnya di sini adalah min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Jadi orang-orang yang kafir itu dari ahli kitab. Siapakah ahli kitab ini? Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab itu adalah orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada mereka Alkitab. Ya, Alkitab. Yakni Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi ini kitabnya adalah Taurat, kemudian Nasrani adalah kitabnya adalah Injil, yang mana kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya Yahudi dan Nasrani saja memiliki kitab? Apakah agama lain juga memiliki kitab? Iya, ada. Akan tetapi agama lain itu bukan agama samawi, bukan Allah yang berikan kitab kepada mereka. Ya, tapi kalau Taurat dan Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikina min ahlil kitab, dari ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga adalah yang disebutkan orang-orang kafir di sini adalah al-musyrikun, ya. Wal musyrikin, orang-orang yang musyrik. Siapakah orang-orang musyrik ini? Adalah orang-orang yang senantiasa menyembah berhala. Munfakin, yang meninggalkan agama mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Jadi ummahat fillah, pada dasarnya orang-orang Yahudi itu tidaklah tinggal di Madinah, ya, tidaklah tinggal di Madinah. Jadi gini, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang Yahudi ini lebih paham bahwasanya suatu saat nanti ada nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi yang terakhir. Nah, jadi mereka itu menunggu-nunggu nabi yang terakhir yang datang, ya. Jadi di Madinah ini adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah.
Jadi kalau dalam ayat ini jumhur ulama itu justru lebih banyak berpendapat bahwasanya surah Al-Bayyinah ini tergolong sebagai madaniyah. Nah, adapun pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Bayyinah ini adalah makkiyah, tergolong makkiyah dikarenakan bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang musyrik itu dan bersama dengan berinteraksi dengan orang musyrik dan orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sehingga ulama berpendapat bahwa surah Al-Bayyinah ini karena yang menjelaskan di dalam surah ini adalah orang-orang musyrik, maka para ulama berpendapat bahwa surah ini adalah surah makkiyah. Nah, bagaimana orang-orang yang atau para ulama yang berpendapat bahwasanya surah Al-Bayyinah ini diturunkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yakni digolongkan sebagai madaniyah. Nah, karena surah ini berbicara tentang ahli kitab, ya, karena surah ini berbicara tentang ahli kitab, sedangkan Nabiullah Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang atau berinteraksi dengan ahli kitab ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Dan setibanya Rasulullah SAW di Madinah, di sana sudah menetap orang-orang Ansar dan dari suku Al-Aus dan suku Hazrat, yang sebelumnya dua suku ini menyembah berhala, yakni mereka ini adalah orang-orang yang musyrik karena mereka menyembah berhala. Dan juga orang-orang Yahudi, jadi di Madinah ini dihuni oleh orang-orang musyrik dari Ansar, dari golongan Ansar, yang nantinya ini akan sebagian menjadi sahabat Rasulullah SAW dan yang sebagian ya menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dari Ansar ini tergolong dari dua keturunan, yakni suku Al-Aus dan suku Hazrat. Kemudian yang lain adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini dari Bani Nadhir dan Bani Quraidah, juga Bani Qainuqa. Nah, pada dasarnya orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah telah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW akan diutus. Namun mereka itu masih mengira-ngira bahwasanya Rasul yang akan diutus pada Rasul yang terakhir diutus adalah berasal dari Bani Israel. Ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Nah, kenapa mereka menetap di Madinah? Karena mereka mengetahui bahwasanya di dalam kitab mereka sudah tertulis bahwasanya akan keluar seorang nabi, akan diutus oleh seorang nabi yang terakhir, yakni tinggalnya di tempat yang mana tempat itu banyak tumbuh pohon kurma. Sehingga mereka mencari dan menemukanlah di kota Madinah yang paling banyak pohon kurmanya. Sehingga mereka tinggal di situ kemudian sambil menunggu kedatangan atau kapan diutusnya Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi yakni yang telah diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu, mereka sangat kenal ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi terakhir yang akan diutus. Ini ahli kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Kama ya'rifuna abna'ahum. Saking dekatnya, saking pahamnya, saking taunya ciri-ciri Rasulullah SAW yang akan diutus sebagai nabi yang terakhir, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Nah, orang-orang Yahudi ini menduga bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW, yakni nabi yang terakhir turun itu dari golongan mereka, yakni Bani Israel. Karena sebelumnya nabi-nabi mereka itu berasal dari Bani Israel. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki dua anak, yakni Ishak dan
Ismail, ya Ismail yang pertama, kemudian Ishak ya. Kemudian Ishak memiliki keturunan nabi juga adalah Yakub, dan Yakub inilah nanti bernama asli adalah Israel. Jadi Yakub itu kalau Nabi Israel itu adalah Nabi Yakub. Kemudian Yakub inilah keturunannya adalah Nabi Yusuf. Kemudian nanti keturunan dari Nabi Yusuf adalah Isa alaihissalam. Adapun Nabi Ismail tidak memiliki keturunan kecuali Nabiullah Muhammad SAW. Dan Muhammad inilah keturunan dari Ismail. Nah, kaum Yahudi sering sesumbar kepada ketika tinggal di Madinah, kaum Yahudi ini sering sesumbar kepada orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar ini kebanyakan dari mereka itu orang-orang musyrik ya, masih menyembah berhala. Maka dia mengatakan kepada orang-orang Ansar bahwa wahai orang-orang Ansar, akan diutus nabi yang terakhir kepada kalian dan kami akan bersamanya. Jadi orang-orang Yahudi itu menunggu Rasulullah SAW muncul, menunggu Rasulullah SAW ketika nanti diutus nabi yang terakhir itu, sudah siap mereka itu untuk mengikuti nabi yang terakhir. Maksudnya dia mengikuti dan berperang bersama Rasulullah SAW. Ya. Sehingga mereka itu mengatakan kepada kaum Ansar bahwa kami akan memerangi kalian nantinya bersama dengan nabi yang terakhir. Dan akan tetapi ternyata Nabiullah Muhammad SAW lahir dari bangsa Arab, lahir dari suku Quraisy, sehingga mereka pun ingkar, mereka tidak terima, mereka disebabkan karena hasadnya mereka, karena bukan dari keturunan Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 89, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi, fala'natullahi 'alal kafirin." Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Rasulullah SAW, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani dari golongan ahli kitab, mereka ini ingkar kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Falamma ja'ahum, maka tatkala sudah datang kepada mereka ma'arufu, apa yang dia kenal, karena orang-orang ahli kitab ini sangat kenal dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi yang terakhir turun, maka mereka ingkar hanya karena masalah bukan dari ahli kitab, bukan dari keturunan Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'natullahi 'alal kafirin." Maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang kafir. Jadi kafir artinya adalah ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Itu di ayat yang kedua. Seorang rasul minallahi dari Allah, yatlu, dia membacakan suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Allah ini adalah Rasul Allah dari Allah, yatlu, dia membacakan suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Ya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia kepada kebenaran yang telah Allah turunkan atas mereka dengan untuk menjadi hikmah kepada manusia, mensucikan diri mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Fiha kutubun qayyimah, itu ayat ketiga. Saya tambahkan sedikit di ayat yang pertama bahwasanya Al-Quran ini tidak ada kebatilan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak akan
didatangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, karena Al-Quran itu sama dengan menyesuaikan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha terpuji. Kemudian di ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya kitab-kitab yang lurus. Di dalam Al-Quran tersebut, di dalam suhuf yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, di dalamnya kitab-kitab yang lurus. Yang mana terkandung di dalam Al-Quran ini tentang sifat-sifat Nabi SAW, sifat-sifat para sahabatnya, baik dari golongan Ansor maupun golongan Muhajirin, baik dari golongan Muhajirin maupun golongan Ansor. Kemudian di dalamnya juga terdapat perintah sholat, perintah zakat, dan juga perintah haji, serta akhlak. Serta akhlak, semua kandungan Al-Quran itu adalah adalah ajaran yang lurus. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ajaran yang lurus. Karena ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani tidaklah berselisih tentang turunnya Rasulullah SAW dengan sifat-sifat mereka, akan tapi mereka itu berselisih karena bukan dari golongan dan keturunan mereka. Baik. Di ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma umiru di ayat keberapa sekarang ya? Wa ma tafarraqa dulu ya. Di ayat yang keempat, wa ma tafarraqa, dan mereka berpecah belah. Mereka berpecah dan tidaklah berpecah belah alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberikan Alkitab, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah mereka setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Jadi setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka berpecah belah. Artinya berpecah belah di sini adalah dari ahli kitab dari golongan Yahudi maupun Nasrani, ya sebagian dari mereka itu mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni beriman kepada Rasulullah SAW, dan sebagian mereka mengingkari, yakni kafir. Jadi begitu juga dengan orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik juga demikian. Mereka sebagian ikut kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, dan sebagiannya kafir. Maka di sini disebutkan bahwasanya wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi sebagian mereka berpecah belahnya itu karena sebagian mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan sebagiannya mengingkari. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah diperintahkan mereka itu illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa, condong dengan agama yang lurus. Jadi kata hunafa, ya, kata hunafa itu berasal dari kata hanif. Ya, hanif itu condong pada tauhid, condong untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itu agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-6, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab, berarti kalau disebutkan ahli kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik. Bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, tempat mereka kembali adalah fi nari jahannam khalidina fiha. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya.
fi nari jahannam khalidina, kekal di dalamnya, kekal fiha di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi orang yang tidak ikut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingkari terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat kembali mereka adalah nari jahannam. Maka keadaan orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasulul ummi alladzina yajidunahu maktuban 'indahum. Orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, mereka itu sudah mendapati di dalam kitab-kitab mereka. Fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injil, dan juga di dalam kitab Injil. Apa yang diberitakan di dalam kitab Taurat dan Injil? Ya'muruhum bil ma'ruf. Itu salah satu sifat Rasulullah SAW. Ya'muruhum bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepadanya ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar. Dan mereka wa yanhahum 'anil munkar, dan senantiasa mencegah dari kemungkaran. Wa yuhillalahumut thayyibat, dan menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan segala yang khaba'ith, yang buruk ya, yang kotor. Nabi Isa alaihissalam juga memerintahkan kepada para pengikutnya sebelumnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Nabi Isa pun memerintahkan kepada pengikutnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan untuk senantiasa bertauhid, menyembah hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, ingatlah ketika Isa bin anak Maryam berkata bahwasanya wahai bani Israil inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah atas kalian. Musaddiqan lima baina yadayhi, ya, yang senantiasa membenarkan minat Taurati, ya, kitab Taurat sebelumnya, wa mubasysyiran bi rasulin, dan memberi berita gembira dengan munculnya dan akan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan nanti bernama, yang muncul nanti bernama Ahmad. Akan tetapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum bil bayyinat, tatkala datang kepada mereka dengan bukti, dengan keterangan yang nyata, qalu, mereka berkata, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Padahal mereka orang-orang ahli kitab maupun orang-orang musyrik itu paham banget, ya, bahwasanya ciri-ciri Rasulullah SAW yang akan diutus. Jadi Nabi Musa alaihissalam juga Isa alaihissalam sudah menggambarkan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir. Ya, sebagai nabi yang terakhir. Kemudian di ayat yang ke-6 tadi menunjukkan bahwasanya orang-orang yang kafir, orang-orang dari ahli kitab, orang-orang yang kafir dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik, tempat mereka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan kepada mereka syarrul bariyah. Mereka itu adalah syarrul